Sumpah pusing banget gua ya, karena banyak yang komen nih minta buat compare nih ALV Genesis yang full face ini yang ada di angka 400 ribuan ya, yang paling banyak disebut helm kerupuk, sama helm KYT Striker replika F37 yang kualitasnya udah premium ya, yang nggak kalah sama jutaan. Gimana ya kira-kira? Welcome back Brandsis, balik lagi sama gua Riko di akun YouTube channelnya Jual Helm. Nah, seperti biasa ya, kita selalu bahas nih tentang update helm-helm terbaru, mau itu helm sport, bogo, dan lain-lain ya tentunya ya. Berhubung nih, kemarin gua upload antara dua helm ya, helm full face. Terus ada nih yang komen, comparein antara dua helm yang gua upload kemarin, yaitu helm ALV Genesis dan KYT Striker ya. Nah, tanpa kelamaan langsung aja kita compare nih antara dua helm full face ini, yaitu helm ALV Genesis dan KYT Striker. So, stay tune terus ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu datang juga nih. Ini di depan gua ya, ada dua helm full face yang mau kita bahas. Ini helm ALV Genesis ya, yang full face, dan ini helm KYT Striker replika AF37 ya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu nih yang ALV Genesis. Helm ini nih cukup menarik ya buat dibahas ya. Selain harganya yang jauh lebih terjangkau ya. Karena waktu awal rilis itu di tahun 2023, dia cuman di angka 300 ribuan. Tapi buat sekarang nih, di Maret 2024, dia sekarang harganya 400 ribuan ya. Sedangkan yang KYT Striker ini, yang replika F37, dari awal launching sampai sekarang, itu nih harganya masih tetap ya, masih di angka 700 ribuan. Sedangkan udah kelihatan banget nih dari segi harga. Tapi kenapa masih banyak yang komen buat di-comparein antara dua helm ini? Apakah nanti harga yang ALV Genesis ini lama-lama nyusul ya? Soalnya dari awal launching aja 300 ribuan dan sekarang udah 400 ribuan. Lama-lama ini bisa-bisa sampai 500-600 ribu ini harganya ini. Helm ALV Genesis ya, yang Black Dove dengan ini visor yang warna iridium silver ya. Sedangkan di sebelah kanan gua sekarang ini ada helm KYT Striker replika F37 dengan visor bawaannya nih yang clear ya, ukuran L ya. Kalau yang ALV Genesis ini XL. Dari segi bentuk selnya dulu ya. Kalau kita lihat nih dari tingginya, kedua helm ini sih nyaris sama ya. Nih coba kalian lihat ya, sama aja buat tingginya. Yang bedain ada di bagian garis selnya nih, garis tulangannya, sama di bagian spoilernya ya. Buat helm KYT Striker nih, garisnya dia lebih tinggi sedikit ya, sama spoilernya lebih tinggi. Namun ALV Genesis spoilernya lebih panjang ya nih. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, dari visornya, untuk visor dia tetap tinggi dari KYT Striker ini ya. Beda sedikit doang sih ya, tapi lebih tinggi yang KYT Striker ini. Dari segi bentuknya pun, buat yang KYT Striker ini lebih bulat dia, lebih lebar ke samping ya. Jadi cocok nih kalau seumpamanya yang berbadan gemuk pakai helm KYT Striker ini cocok banget tentunya. Nih, kalau yang ALV Genesis dia sedikit lebih ramping nih. Jadi ini cocok buat dipakai badan kurus ataupun gemuk ya. Untuk kedua helm ini sama-sama udah gunain material ABS ya. Bentuknya dia nyaris sama, cuman yang bedain ada di bagian panjangnya nih, panjang spoilernya. Kalau ini lebih bulat, lebih lebar ke samping. Kalau ini lebih ramping, lebih panjang ke belakang karena spoilernya panjang. Ini spoilernya ALV Genesis ini kadang dia itu nih nggak presisi ya nih. Contohnya nih, dia agak longgar nih ya nih. Jadi bunyi dia kalau dipegang krek-krek. Sedangkan kalau KYT Striker dia lebih kencang, lebih presisi tentunya ya. ALV Genesis ini dia ada ukuran MLXL ya. Jadi kalian bisa nyesuaiin. Kalau seumpamanya kalian mau beli KYT Striker, ini ada ukuran M sama XL. Tapi jangan khawatir karena ini down size. Kalau seumpamanya kalian ukurannya XL ya pakai L ini dia cukup. Dia juga nggak bakalan kayak kebesaran, kekecilan. Karena apa? Busa di bagian pipinya dia ngancingnya kuat bener. Bahannya untuk padatnya sih udah positif, lebih padat KYT Striker ya nih. Dari segi suaranya aja udah beda nih. Untuk bagian finishing catnya, ini yang warna Black Dove. Dari depan sampai belakang
Ini udah rapih menurut gua nih. Nggak ada cacat sedikit pun tentunya ya nih. Nggak ada bercak-bercak ataupun kurang ya. KIT Striker sih nggak usah diraguin lagi ya. Ini yang warna white glossy. Keren banget. Mulus, rapih ya. Soal harga ya. Harga kan menentukan kualitas tentunya nih. Untuk yang KIT Striker, dia udah SNI, DOT. Tapi sayangnya buat KIT Striker, untuk DOT dia nggak permanen ada di bagian helmnya. Cuman ada di bagian stiker nih ya, di bagian depan ditaruh di visor nih. Jadi kalau sumpamanya dicopot ya percuma, nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman apa? SNI doang ya. Ini yang paling disayangkan kalau dari helm KIT Striker punya helm LV Genesis. Tentunya ya dia cuman SNI aja nih, cuman satu doang. Oke, kita lanjut ke bagian visornya ya. Untuk kedua helm ini visornya udah sama-sama flat ya, tapi kita ke KIT Striker dulu nih ya. Untuk visor KIT Striker ini warnanya clear, bening ya atau jernih ya. Jadi dipakainya itu enak ya. Kalau ini warna iridium silver ya. Untuk yang KIT Striker juga sama, banyak juga pilihannya ya. Untuk visor dari helm KIT Striker ini ya, dia sudah menggunakan visor yang kualitasnya kelas 1 tentunya. Dia udah ada tear off dan anti fog ready ya. Ini fungsinya buat kalau seumpama dipakai touring nih ke pegunungan atau ke tempat-tempat yang cuacanya dingin itu nih nggak bakal berembun ya karena udah ada ini. Sedangkan yang LV Genesis ini belum ada nih ya. Udah anti sinar UV dan anti scratch juga nih. Untuk visor dari KIT Striker ini ya, dia plug and play ya untuk yang seri N-nya. Sedangkan yang LV Genesis ini dia bisa diganti dengan banyak macam visor ya. Warnanya maksudnya ya. Ada yang warna clear, smoke, iridium silver, iridium blue, ada yang rainbow juga tentunya ya. Bagian sampingnya ini juga sudah ada ratchetnya ya nih. Nih, jadi ini kalau seumpamanya mau kalian tentuin seberapa tingginya, ini nggak bakal goyang atau nggak bakal naik turun ya kalau seumpamanya jalannya itu jelek ya. Sedangkan kalau yang LV Genesis dia nggak ada. Jadi kalau seumpamanya ada jalan berlubang atau kalian jatuh situ ya, gejlek gitu, ini bakalan naik turun sendiri nih ya. Untuk kedua helm ini udah ada visor lock ya nih keduanya nih ya. Nih, kalau ini di bagian samping agak ke sebelah kiri yang di KIT Striker. Untuk LV Genesis ada di bagian depan nih, tapi banyak juga yang salah paham nih sama LV Genesis. Visor locknya itu nggak ada. Ada guys sebenarnya nih. Dia cuman emang harus sedikit dikuatin, digejelekinnya agak lebih kuat. Dan ini malah bukanya agak susah nih karena ngancing bener ya nih yang LV Genesis nih. Tuh. Milih cari yang halus ya. Saya saranin sih mending yang LV Genesis, soalnya dia nggak apa sih namanya? Kalau dinaik turunin nggak berisik. Nih. Halus jadi dia. Kalau seumpamanya yang KIT Striker ini berisik banget nih ya. Nih. Jelek ya. Tapi emang kalau seumpamanya pilih yang enak diatur buat ketinggiannya, saya saranin yang KIT Striker. Ini kurang rapat ya kalau seumpamanya kalian lihat secara detail nih di bagian bawahnya nih ya. Jadi kalau seumpamanya kalian pakai itu nih, bakal kayak ada suara kayak siulan kecil gitu, siulan angin ya nih. Karena masih ada rongga-rongganya. Sedangkan LV Genesis yang harganya lebih murah malah lebih rapat nih ya. Kedua helm ini dia sama-sama masih single visor ya nih. Tapi ada rumornya nih yang KYT ya. Menurut bukunya kemarin gua baca, itu nih nanti bakalan ada versi 2-nya. Dia bakal ada double visor yang versi 2 karena didukung juga dari ini nih karetnya. Nanti kalau nggak salah ini buat dudukan bagian visor bagian dalam yang bentuknya kacamata nih. Buat kedua helm ini sama-sama ada airflow yang aktif ya. Nih, soalnya kemarin di video sebelumnya udah kita buka semua, kita bongkar semua antara kedua helm ini. Untuk sistemnya pun sama aja, sistem slide. Dia dua arah, naik turun ya. Tapi untuk yang KIT Striker ini dia lebih halus sih menurut gua. Kalau seumpamanya KIT LV Genesis ini dia gampang goyang nih, gampang goyang, jadi kayak lebih kurang lah menurut gua ya. Kalau untuk naik turunnya sih enak juga sih menurut gua, cuman ya agak keras sedikit nih. Untuk airflow-nya ini ada 6 buah ya, 2 di bagian atas kepala
Dua di bagian jidat juga dengan sistem sama, naik turun nih, sistem slide juga nih. Kadang agak susah nih, agak ngancing. Ini yang di bagian mulut nih, ada 6. Sama-sama ada 6 juga nih. Di KYT Striker juga ada 2 di bagian kepala, 2 bagian jidat nih. Sistemnya juga sama, naik turun. Ini lebih halus ya, KYT Striker. Dan di bagian mulut juga 2, jadi ada 6 airflow nih. Untuk di bagian belakangnya nih, bagian exhaustnya nih. Kalau LV Genesis ada 4 buah ya, 2 di bagian kanan kiri sini, di belakang kanan kiri, dan 2 di bagian belakang nih, ketutupan sama spoiler ya nih. Kalau yang KYT Striker ini cuman ada 2 buah nih, terdapat di bagian ini apa namanya spoilernya nih, ada 2 buah, ini juga ditutupin sama jaring-jaring besi ya, 6 buah tulangan yang tegas ya nih, bisa kalian lihat sendiri nih. Kelihatan banget tegasnya ya nih. Bentuknya juga aerodinamisnya ini dapat banget, panjang banget nih ya. Nih, untuk yang KYT Striker ini juga ada 6 buah ya nih. 1 2 3 4 5 6 nih. Tapi untuk lebih tegas, lebih jelasnya, lebih kelihatan yang ALV Genesis ya nih. Kalau KYT Striker dia yang bagian tengah ini agak lebih halus nih ya. Nih, bentuknya juga aerodinamis, tapi untuk panjangnya, bentuk aerodinamisnya lebih ke ALV Genesis karena didukung sama spoilernya yang panjang banget nih. Kalau bagian pipinya dari KYT Striker ini lebih rata ya nih. Jadi kalau seumpamanya buat anak-anak touring nih, biasanya suka pakai intercom ya. Ini cocok banget nih kalau seumpamanya kalian pakai yang sistem tempel ya, ininya, intercomnya, karena lebih rata, bakal presisi dan lebih luas juga. Kalau buat kalian pakein yang intercomnya yang tempelan ya. Kalau ALV Genesis, dia agak lebih cekung dia bentukannya. Nih, nggak rata kayak gini, ini agak lebih cekung. Jadi ini lebih support buat intercom yang ini sistemnya jepit ya nih. Untuk beratnya nih. Ini masih termasuk ringan sih menurut gua nih. Jadi kalau seumpamanya dipakai buat touring, masih worth it juga nih buat perjalanan jauh. Jadi nggak bakal pegel di leher kalau kalian pakai. Kalau untuk yang KYT Striker, dia ada di angka 1450 gram, sekitar segitulah ya. Kalau yang ALV Genesis, dia ada di angka 1400-an kalau nggak salah. Oke, kita lanjut ke bagian pengunciannya nih. Untuk KYT Striker nih, dari pengunciannya ini, untuk di bagian besinya, dia lebih tebal di KYT Striker ya nih. Untuk ALV Genesis dia lebih tipis nih. Nih kelihatan banget KYT lebih tebal, lebih kokoh. Untuk ALV Genesis dia lebih ringan, lebih tipis ya. Tapi untuk talinya nih, kalau ALV Genesis ini panjang nih. Untuk pengunciannya sama-sama double daring tentunya. Oke, kita masuk ke bagian interiornya ya. Buat yang KYT Striker dulu nih. Dia tentunya sudah sama-sama nggunain soft screen material ya, jadi bakalan lembut dan halus banget. Tapi kalau dilihat, KYT Striker ini dia masih gunain kayak yang dulu-dulu nih warnanya ya. Dia hitam kebiru-biruan sama list merah nih. Jadi kayak nggak ada bedanya sama helm-helm yang dulu. Sedangkan kalau yang ALV Genesis, dia full hitam polos nih. Untuk busanya, dia sama-sama empuk keduanya nih. Kalau yang LV Genesis ini kayak sofa nih ya. Yang KYT Striker, dia kayak busa di jok mobil. Menurut gua tapi ya. Tapi untuk empuk, lebih empuk ke ALV Genesis ya. Terus di bagian belakang juga sama-sama ada busanya nih. Biar leher kalian nggak sakit kalau pakai helm ini nih. Untuk ketebalan busa, tentu lebih jelas ke KYT Striker ya untuk tebal, tapi untuk ini empukannya dia lebih empuk ALV Genesis ya. KYT Striker ini ada satu kancing dan velcro ya, nih. Satu kancing dan velcro di setiap pipinya nih. Jadi kalau kanan kiri berarti 2 kancing dan 2 velcro. Sedangkan kalau ALV Genesis ini dia menggunakan 2 kancing ya. Kanan kiri kalian lepas berarti 4 kancing ya. 2 di bagian kanan, 2 bagian kiri. Kalau menurut gua sih bagusan yang KYT Striker ya. Nih, karena dia kancingnya di bagian depan terus agak ke belakangan sini dia itu velcro. Jadi enak buat dilepas. Kalau KYT Striker dia ada emergency quick release-nya nih ya. Sedangkan
Kalau yang LV Genesis itu nggak ada. Ini kayak ditempel kayak gini cuman buat gimmick doang. Untuk sistem keduanya, ini sama-sama knockdown ya. Jadi dapat dilepas semua nih busanya nih. Jadi gampang buat kalian bersihin ya kalau seumpamanya kotor atau bau nih. Dia sama-sama udah ada chin guardnya ya. Dia lebih panjang yang ALV Genesis nih. Dia udah make karbon nih ya bentuknya. Jadi keren nih. Penguncian ke IPS-nya ya. Dia make karet biasa nih ya. Jadi ya masih sama aja kayak yang dulu-dulu. Untuk kedua helm ini sama-sama udah ada nose guard-nya. Untuk nose guard-nya KIT Striker sama LV Genesis nih. Coba kalian lihat. Lebih tinggi yang KIT Striker. Jadi lebih ngehalang sih menurut gua buat pandangan kalian ya. Bagian intercom. Keduanya sama-sama udah support intercom ya di kanan kiri. Kedua helm ini juga sudah support pengguna kacamata nih. Jadi buat kalian yang kalau seumpamanya matanya minus, ini cocok banget kedua helm ini buat kalian ya. Untuk ukuran dari kedua helm ini ya, yang pertama kita ke KIT Striker dulu. Dia itu yang gua tahu ya, itu update terbarunya baru ada di ukuran M sama L. Soalnya kalau mau beli helm ini dia itu pilihannya itu ke downsize ya. Jadi ada M sama L doang. Kalau untuk yang LV Genesis dia ada M, L, dan XL ya. Untuk pilihan warna dari kedua helm ini, yang pertama ke KIT Striker dulu, yang solid, itu nih ada 3 pilihan warna. Ada black, ada white, ada Gorilla Grey. Itu pun dibagi menjadi 2, ada tipe glossy dan doff. Untuk LV Genesis, dia juga dibagi menjadi 3 warna, yaitu warna black, white, sama Gorilla Grey. Dan dibagi menjadi 2 untuk tipe glossy dan tipe doff. Kayak yang di samping gua ini ya, warna black doff. Oke, kita lanjut ke bagian fitting ya tentunya. Kita ke KIT Striker dulu nih ya, yang kelihatannya lebih wah gitu. Bahannya empuk dan kainnya ini lebih halus. Dan di bagian belakangnya juga ini, yang kata gua tadi ada busanya. Ini ngunci nih, jadi nggak bikin sakit sih di bagian belakangnya, di lehernya nih. Untuk ukuran L ini pas di kepala gua ya. Untuk pipinya pun dia lebih nyengkram ya, jadi lebih kuat. Untuk pandangannya juga ini luas nih, sampai lurus ke sini nih ya. Dia pandangannya luas. Kalau visornya kita tutup, ini pun jernih banget ya, kayak nggak make visor. Padahal ada ini nih, belum gua copot ya nih. Kita kan lihat bisa di sebelah sini nih. Dia sama aja kayak kita nggak pakai visor. Jadi nyaman banget nih yang KIT Striker ini nih. Cuman ya ini doang nih. Dia agak berisik banget nih kalau saat kita naik turunin. Tapi plusnya dia itu enak buat kita atur nih. Jadi kalau seumpamanya kita mau setengah, ya udah cuman setengah aja nih, nggak bakal naik turun. Dan saat pengunciannya ini pun enak sih buat dilepasnya dan ngunci banget nih. Kita lanjut buat yang ALV Genesis nih. Kita pakai. Dia lembut juga, enak dan empuk. Dan di bagian belakangnya juga ini ada busanya buat nahan ya. Tapi ukuran XL ini antara pas sih menurut gua di kepala gua ya nih. Jadi ini tadi kan bener ini upsize ya. Busa pipinya lebih nyengkram yang ini, yang KIT Striker nih. Ya kalau ini dia kurang nyengkram. Dan pandangannya pun sebenarnya luas. Tapi lebih luasan gini karena apa? Bentuk dari pinggirannya nih. Ini agak kepotong dikit ya. Untuk nose guard-nya, yang ini tadi agak ngehalang sedikit ya. Kalau yang ALV Genesis enggak, dia pas. Coba kalau kita tutup. Dia itu nih enggak terlalu smooth ya. Jadi kalau saat kita pakai, walaupun gua ada ini, belum gua buka juga, kan bisa ngeliat dari samping sama agak bawah sini ya. Ini dia cuman kayak clear ke agak kuning-kuningan. Jadi nggak terlalu gelap ya. Nggak smooth banget. Tapi buat pengunciannya ini, dia tuh agak susah dibukanya. Jadi harus dipegang kuat kayak gini. Dan dibuka gini nih ya. Jadi lebih kencang kalau ini. Tapi sayangnya buat visornya ini, ya ini tadi, kalau kita atur setengah, kalau posisi jalan jelek ya, kayak jalan lintas Sumatera tentunya, itu pasti bakalan langsung blek naik turun ya. Jadi kalau seumpamanya kita atur setengah ya kurang. Untuk keduanya menurut gua kalau dipakai ini sama-sama nyaman banget. Tapi itu tadi minusnya di bagian KIT Striker itu nih di bagian nose guard-nya ya. Dia agak kehalang sedikit. Oke, untuk kesimpulannya ya dari komenan kalian yang minta buat comparein antara kedua helm ini ya, yang di budget 400 ribuan sama 700 ribuan, yaitu helm
ALV Genesis sama helm KIT Striker ya. Jelas nih, dari helm KIT Striker, dia aja udah bentuknya tegas dan sporty banget tentunya ya. Dari segi fiturnya dulu nih, yang helm KIT Striker tentu aja dari segi material bahan, dari visor, dari interior, dari bentuk aja dia udah lebih unggul ya. Tapi ALV Genesis juga nggak mau kalah ya mengikuti, walaupun ya masih ada kurangnya ya. Dari segi fiturnya nih, helm KIT Striker yang nggak dipunyain sama ALV Genesis nih, contohnya ya. Nih, ada pin locknya nih. Terus ada juga emergency quick release tuh, dia juga nggak punya nih. Jadi untuk KIT Striker lebih unggul ya. Sertifikasi, untuk helm KIT Striker dia sudah mempunyai 3 sertifikasi, walaupun yang permanen cuma 1, yaitu SNI. Sedangkan yang ALV Genesis baru SNI aja ya. Untuk dari segi harganya udah jelas ya. Yang ALV Genesis dia 400 ribuan. Untuk yang KIT Striker 700 ribuan. Jadi dibandingin fiturnya ya lebih unggul yang harga 700 ribuan tentunya. Dan kualitasnya juga. Tapi yang ALV Genesis ini menurut gua udah worth it sih ya. Karena dia dari segi fitur, dia bisa nyusulin helm KIT Striker replika F37 ini, walaupun belum sama ya. Jadi yang ALV Genesis ini yang 400 ribuan menurut gua sih cocok ya buat nongkrong ataupun buat main atau buat begaya-begayaan aja ya nih. Buat yang budget 400 ribuan. Tapi kalau sumpamanya kalian mau sabar ya, jadi nabung dikit aja kalian udah dapat helm KIT Striker nih dengan kualitasnya yang lebih oke dan fitur-fiturnya lebih lengkap ya. Helm tuh kadang di bagian busanya tuh sering bau ya. Jadi kayak kurang nyaman kalau dipakai karena aromanya nggak sedap. Tenang aja. Jual Helm sekarang ada solusinya, yaitu nih. Jual Helm ngeluarin produk terbaru, perform helm nih ya. Ini ada 6 varian aroma maksudnya. Sayangnya gue cuman bawa 1 yang bubble gum. Untuk wanginya nih seger banget nih. Yang bubble gum ini contoh yang gue bawa nih. Cara pakainya juga gampang banget. Tinggal kalian semprot aja 3 kali semprot. 1, 2, 3. Terus kalian tungguin tuh beberapa menit. Baunya itu bakal tahan seharian dan jadi harum. Kalau sumpamanya kalian nggak mau ribet, nggak mau repot, atau kalian sibuk ya, nggak bisa buat bersihin helm kalian, tinggalkan semprot ini aja ya. Jadi wangi lagi nih. Wanginya enak banget nih. Yang varian bubble gum nih. Gua rekomendasiin buat kalian sih ini. Ini cocok buat cewek sama cowok ya nih. Oke. Tinggal kalian check out aja nanti kalau kalian pengen di marketplace-nya Jual Helm tentunya ya. Ada 6 varian aroma nih. Mungkin cukup sekian aja ya video dari gua. Jangan lupa buat like, share, komen, sama subscribe ya akun YouTube-nya Jual Helm ini. Agar akun YouTube-nya lebih berkembang tentunya ya. Oke. Mungkin cukup segitu aja. See you next time. Bye-bye.